Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan kita berjumpa hari ini hari Senin dalam acara Renungan Pagi Saudara. Dan satu hal sebelum kita menjalankan kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Memang Bapak Ibu, firman Tuhan yang membuat kita disanggupkan ya untuk kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Amsal pasal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Rut bersama mertuanya kembali ke Bethlehem, mereka pulang dengan tangan hampa. Artinya tidak ada keberhasilan. Bahkan suami Rut dan suami Naomi, mertuanya itu, telah mati di tanah Moab. Artinya mereka kembali ke Bethlehem dalam hal mereka gagal. Tidak buat apa-apa. Saudara, sebagai janda mereka harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan. Memang sebagai seorang janda itu tidak mudah. Dia harus berjuang, terus berjuang untuk mendapat kehidupan. Sekalipun kenyataan yang mereka hadapi pahit, sangat pahit karena gagal. Namun Rut tidak pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Saya teringat dengan mama saya. Saya asli dari Sukabumi. Jadi panggil orang tua laki abah. Memang mama saya punya anak tidak banyak, cuma 12. Saudara bayangkan 12 orang anak. Dan kita bayangkan ketika abah meninggal. Sekarang punya anak 2 aja udah repot. Jangankan 2, 1 udah repot. Rempong. Berantakan kemana-kemana ini. Tapi mama saya punya anak 12. Saudara bayangkan dia harus menghidupi 12 orang anak. Dia harus berusaha kerja keras. Dan memang itulah kenyataan, saudara. Demikian juga dengan Rut, saudara. Sebagai seorang janda, dia berjuang untuk hidup. Sekalipun kenyataan yang dihadapi itu pahit. Namun Rut tidak menyerah dengan keadaan. Dan untuk menyambung hidup, Rut melihat peluang yang dapat dikerjakan. Ada peluang yang dia harus kerjakan. Dan kebetulan waktu mereka sampai di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Menuai jelai, saudara. Dan akhirnya Rut berinisiatif untuk memungut bulir-bulir jelai yang jatuh di belakang para penyabit. Dengan cara itulah ia bertahan hidup bersama dengan mertuanya beberapa waktu lamanya. Sampai akhirnya ia menjadi istri Boas dan nasibnya membaik. Kelihatan capek, saudara. Di belakang penyabit-penyabit itu Rut memungut jelai-jelai, saudara. Dia memungut bulir-bulir jelai yang jatuh. Saudara bayangkan dia memungut, capek. Memang itulah perjuangan. Dan itulah yang diberi kesempatan untuk Rut bisa hidup. Sampai akhirnya ia menjadi istri Boas. Dan nasibnya mulai berubah. Memang ada peluang. Dan itulah yang dikerjakan oleh mama saya. Dia lihat ada sisi peluang. Peluang apa yang bagaimana yang Tuhan berikan buat mama saya. Dia belajar jadi tukang urut. Jadi tukang urut. Saudara bayangkan. Dia kalau urut orang itu gak main-main, ada tenaga. Wah. Tapi yang lebih hebat disertai dengan kuasa Tuhan.
Sehingga mama saya bisa menolong orang yang melahirkan tanpa ia sekolah. Semuanya selamat, saudara. Itu hebat. Dan ternyata membuahkan hasil anak-anak yang laki-laki semua melayani Tuhan. Semua melayani anak mantu cucu. Itulah kerja keras mama. Karena dilihat ada peluang. Saudara, di dalam kita menyikapi hidup, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita jangan menyerah kepada keadaan. Kita harus bangkit, saudara. Sesulit apapun, pasti ada peluang yang bisa kita dapatkan. Waktu saya sekolah di SMA, itu bayaran sekolah saya bayar sendiri. Peluang yang ada, saya jual buku, saudara. Saya jual buku kepada teman-teman di SMA. Satu buku untungnya 500, itu dulu, saudara. So bayangkan kalau satu sekolah. Sampai-sampai pihak sekolah menawarkan di koperasi. Oke, tapi saya nggak mau mahal-mahal. Saya mau bantu teman-teman saya. Dan akhirnya saya bisa bayaran, saudara. Ada peluang yang ada. Saudara yang kasih Tuhan. Di dalam kita menyikapi hidup, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Sesulit apapun, pasti ada peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Ketika kesukaran demi kesukaran hidup datang, kita hanya memilih dua pilihan, yaitu menyerah dengan keadaan atau tetap berjuang bersama Tuhan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Tuhan selalu tepat memberikan peluang kepada umatnya, saudara, untuk kita berbuat kebaikan dan membuka jalan bagi yang memerlukan pertolongan. Pertolongan Tuhan selalu indah, tepat pada waktunya. Dua pilihan, yaitu menyerah dengan keadaan atau tetap berjuang bersama dengan Tuhan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Saya tidak tahu pada pagi hari ini apa yang menjadi peluang saudara yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu pagi hari ini, di dalam kehidupan ini setiap peluang itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan kau putus asa, jangan kau kecewa sekalipun hari ini kau hancur dalam usahamu, kau hancur dalam perusahaanmu, engkau membutuhkan orang-orang yang eksis, engkau diberikan kesanggupan untuk bisa melihat peluang-peluang yang ada. Sehingga kita mulai bergerak kembali. Marilah kita merendahkan hati dan memohon hikmat dari Allah agar kita dapat memandang setiap peluang yang ada di sekitar kita. Sekecil apapun itu agar dapat kita manfaatkan. Nanti saudara yang kasih Tuhan, kita akan bisa melihat karya Tuhan yang begitu indah. Kasih karunia Tuhan menyertai orang-orang yang hidup bersandar kepadanya dan tidak tinggal diam atau putus asa di dalam menghadapi kenyataan hidup. Temukanlah peluang bersama dan jalanilah hidup bersama dengan Tuhan. Saya terlalu yakin, sesuai dengan firman Tuhan berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga, yaitu kebahagiaan, kesuksesan. Selalu ada peluang di hadapan kita, tergantung bagaimana kita mencarinya. Renungan pagi hari ini akan membawa kita selalu sukacita, karena waktu adalah sebuah kesempatan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari.
Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami, sekalipun kami gagal, kami sudah tidak ada jalan, kami bisa melihat ada peluang-peluang yang Tuhan berikan buat kami. Sebagaimana Rut diberkati, ada kerja keras yang luar biasa. Demikian kami pun diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Bapa, terima kasih pagi hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas di hari Senin ini, dan kita semangat di dalam Tuhan. Pasti ada peluang dalam perjalanan hidupmu. Pergunakan peluang yang ada untuk kita bisa melihat sebuah keberhasilan. God bless you. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, kembali kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.